Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Selamat siang, Bu. Yang Bu. Bagaimana kabar anak-anak Ibu? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat Bu. Di masa pandemi ini sebaiknya kita menjaga kesehatan kita dengan banyak memakan buahan, dengan menjaga jarak dari keramaian, dengan memakai masker dan mencuci tangan kita. Mengerti anak-anak Ibu? Paham, Bu. Baiklah, siapa di sini yang ketua kelasnya? Saya, Bu. Tolong siapkan bunga dengan berdoa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Bunga yang telah menyiapkan, yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, tolong aktifkan semua video anak-anak Ibu. Baik, Bu. Siapa di antara anak Ibu yang tidak hadir pada hari ini? Lina Suryani sakit, Bu. Baik, Bunga. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu tentang bangun datar. Siapa yang tahu apa-apa saja macam-macam dari bangun datar itu? Anak-anak Ibu, siapa di sini yang tahu apa-apa saja bangun datar itu? Contohnya Ibu beri satu seperti segitiga. Segi empat, Bu, sama lingkaran. Ya, Nurul. Apa contoh macam-macamnya, Nurul? Segi Bu. Ya, betul Segi empat. Nurul. Ya, betul Nurul. Baiklah, pembelajaran kita itu tentang mengenal bangun datar sederhana. Yang pertama yaitu identifikasinya itu mengenal segitiga, segi empat, dan lingkaran. Yang kedua itu mengelompokkan bangun datar menurut bentuknya. Pengertian dari bangun datar. Coba bacakan Bunga, apa itu pengertian dari bangun datar? Bangun datar adalah bangunan yang berbentuk datar. Macam-macam dari bangunan datar yaitu segitiga, segi empat, dan juga lingkaran. Udah, Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bunga. Sama-sama, Bu. Identifikasi bangun datar. Identifikasi bangun datar ada 3, yaitu segitiga, lingkaran, dan persegi. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Yang pertama yaitu yang pertama materi kita yaitu segitiga. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita segitiga, siapa yang tahu contoh dari segitiga di kehidupan sehari-hari? Contoh dari segitiga, benda-benda segitiga yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Bentuk atap rumah, Bu. Bentuk atap rumah ya betul. Ada lagi? Nurul? Angger kain. Oh ya, angger kain, betul. Contoh-contohnya yaitu ada angger kain, yang disebutkan Nurul, sama yang disebutkan Bunga yaitu atap rumah. Pengertian dari segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang mempunyai 3 buah sisi saling bertemu, membentuk 3 sudut yang besarnya sama yaitu 180. Unsur segitiga. Coba bacakan Nurul, apa-apa saja unsur-unsur segitiga?
Unsur-unsur segitiga terdapat menjadi 4. Yang pertama adanya titik, garis, dan sudut. Titik A, B, dan C, garis A, B, BC, dan CA, sudut A, B, dan C. Adanya garis bagi ialah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga, nah membagi sudut itu menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang ketiga adanya garis tinggi OC. Yang keempat adanya garis sumbu. Ya, betul dibacakan Nurul. Unsur-unsur segitiga itu adanya titik, garis, dan sudut. Yang kedua yaitu adanya garis bagi ialah garis yang ditarik dari titik sudut yang segitiga dan membagi sudut itu menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang ketiga yaitu adanya garis tinggi, yang keempat yaitu adanya garis sumbu. Macam-macam segitiga. Coba bacakan Bunga apa-apa saja macam-macam dari segitiga itu. Macam-macam dari segitiga, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sudutnya, yang kedua berdasarkan sisi, yang ketiga berdasarkan sisi dan sudutnya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bunga. Ya, yang jenis-jenis segitiga itu tadi kan segitiga berdasarkan sudutnya. Yang pertama itu segitiga lancip. Segitiga lancip ini adalah segitiga yang masing-masing sudutnya 90 derajat. Sifat-sifatnya antara lain sudut A besar dari sudut B, sudut C sama dengan sudut lancip. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 55 derajat tambah 60 derajat tambah 75 derajat sama dengan 180. Contohnya itu contoh dari segitiga berdasarkan sudutnya itu berada di samping. Yang kedua yaitu segitiga siku-siku. Tolong bacakan Nurul apa pengertian dari segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku ialah segitiga yang salah satu sudutnya berbentuk siku-siku. Sifat-sifatnya antara lain, segitiga yang kedua sisinya saling tegak lurus dengan satu sisi yang lain. Yang kedua, salah satu sudutnya berbentuk siku-siku, sudut A sama dengan 90 derajat. Terima kasih Nurul. Yang ketiga itu segitiga tumpul. Apa itu segitiga tumpul, Bunga? Segitiga tumpul ialah segitiga yang salah satu sudutnya berbentuk tumpul dan besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Seperti itu, Bu. Apa-apa saja sifatnya, Bunga? Sifat-sifatnya antara lain, salah satu sudut besarnya lebih dari 90 derajat. Sudut A sama dengan 100 derajat, sama dengan besar dari 90 derajat. Salah satu sudutnya merupakan tumpul yang lebih dari 180 derajat, Bu. Seperti itu sifat-sifatnya, Ya, Bu. betul, Bunga. Makasih, Bunga. Sama-sama, Bu. Yang kedua yaitu segitiga berdasarkan sisinya. Segitiga sama sisi. Yang pertama itu contoh segitiga berdasarkan sisinya itu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang dan masing-masing sudutnya yaitu 60 derajat. Sifatnya yaitu yang pertama, segitiga sama sisi dibentuk oleh 3 buah sisi yang sama panjang, AB sama dengan BC sama dengan CA. Yang kedua itu ketiga sudutnya sama besar, sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan 60 derajat. Yang ketiga itu mempunyai 3 simetri putar dan 3 simetri lipat. Yang keempat itu mempunyai 3 garis sumbu sama dengan garis tinggi segitiga XYL. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Nurul, bacakan segitiga sama kaki pengertiannya, Nurul, sama sifat-sifatnya. Segitiga sama kaki ialah segitiga yang kedua sisinya sama panjang dan kedua sudutnya sama besar. Sifat-sifatnya, kedua sisinya sama panjang, AC sama dengan BC, sama dengan kaki.
mempunyai dua kaki sudut AC sama dengan BC. Yang ketiga mempunyai satu garis sumbu simetri yang disebut garis tinggi, CD sumbu simetri, CD tegak lurus dengan AB. Ya. Betul Nurul, makasih Nurul. Ya, Bu. Yang ketiga yaitu segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini adalah segitiga yang ketiga sisi dan sudutnya tidak sama besar atau tidak sama panjang, di mana sifat-sifatnya yaitu yang pertama, ketiga sisinya tidak sama panjang, AB tidak sama dengan AC, tidak sama dengan BC. Yang kedua itu ketiga sudutnya tidak sama besar. Sudut A tidak sama dengan sudut B, tidak sama dengan sudut C. Yang ketiga yaitu tidak memiliki sumbu simetri. Yang keempat yaitu tidak memiliki simetri lipat dan simetri putar. Contoh gambarnya ada di samping. Yang ketiga itu segitiga menurut sisi dan sudutnya. Yang pertama yaitu segitiga lancip sama kaki. Sifat-sifatnya yang pertama, sudutnya merupakan sudut lancip. Yang kedua, sudutnya harus berkurang dari 180 derajat. Yang ketiga, dua sudutnya yang terhimpun besarnya sama. Yang keempat yaitu sudutnya sama. Yang kedua yaitu segitiga tumpul sama kaki. Tolong bacakan Bunga apa-apa sifatnya dari segitiga tumpul sama kaki ini. Yang pertama, sudutnya merupakan sudut tumpul. Yang kedua, sudutnya lebih dari 180 derajat. Yang ketiga, dua sudutnya yang berhadapan besarnya sama. Yang keempat, kedua sisinya sama panjang. Terima kasih, Bu. Sama Bunga. Ya betul dibilang sama Bunga tadi. Sifat-sifatnya yang pertama itu sudutnya merupakan sudut tumpul. Sudutnya lebih dari 180 derajat. Yang ketiga, dua sudutnya yang berhadapan, besarnya sama. Yang keempat itu kedua sisinya sama panjang. Contohnya ada di samping. Yang ketiga, segitiga siku-siku sama kaki. Tolong bacakan Nurul sifat-sifatnya. Sifat-sifat siku-siku sama kaki. Sudutnya siku-siku yaitu 90 derajat. Kedua sisinya alas dan tingginya sama panjang. Yang keempat, segitiga lancip sembarang. Sifat-sifatnya, sudut semuanya merupakan sudut lancip, yaitu kurang dari 180 derajat. Ketiga sisinya tidak sama panjang. Ya. Yang keempat, terbacakan lagi Nurul. Segitiga lancip sembarang. Sifat-sifatnya, sudut semua merupakan sudut lancip, yaitu kurang dari 180 derajat. Ketiga sisinya tidak sama panjang. Ya, makasih Nurul. Ya, Bu. Yang kelima yaitu segitiga tumpul sembarang. Di mana sifat-sifatnya yang pertama, ketiga sisinya tidak sama panjang. Yang kedua, salah satu sudutnya merupakan tumpul yang lebih dari 180 derajat. Yang keenam, segitiga siku-siku sembarang. Sifat-sifatnya, salah satu sudutnya siku-siku. Yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Yang ketujuh, segitiga lancip sama sisi. Sifat-sifatnya yang pertama, segitiga semua sisinya sama panjang. Yang kedua, ketiga sudutnya sama besar dan juga merupakan sudut lancip yang kurang dari 180 derajat. Contohnya ada di gambar yang di samping. Baiklah, selanjutnya itu gambar-gambar dari segitiga menurut sisi dan sudutnya. Yang pertama, gambar pertama lancip sama kaki, sedangkan gambar yang kedua itu segitiga tumpul sama kaki. Selanjutnya itu contohnya segitiga siku-siku sama kaki. Kakinya yang sama. Yang keempat itu segitiga sembarang. Sembarang antara sudut A sama sudut B tidak sama panjang, B sama C tidak sama panjang. Yang ketiga itu segitiga lancip sama sisi. Semua sisinya sama. Yang kelima yaitu segitiga siku-siku sembarang. Yang keenam yaitu segitiga tumpul sembarang.
Contoh gambarnya bisa anak-anak ibu lihat di sini. Sedangkan materi kita yang kedua itu segi 4. Di sini siapa yang tahu contoh dari segitiga 4 ini di kehidupan sehari-hari? Contoh bendanya. Buku, Bu. Buku. Apa, Bu? Buku, Apa, Bu. Bunga? Buku, Ya, batu Bunga. bata, pintu, jendela. Ya, betul dibilang sama Bunga. Ada lagi, Nurul? Nurul? Apa, Bu? Contoh dari segi 4, ada lagi yang Nurul ketahui? Yang Nurul ketahui? Contoh segi 4 di kehidupan sehari-hari, Nurul. Tadi kan udah dibilang sama Bunga. Maaf, Bu. Batu bata, Jaringan Nurul hilang timbul. Oh. Coba Nurul sebutkan contoh-contoh dari segi 4 di kehidupan sehari-hari. Kotak, Bu. Ya, betul Nurul. Ada lagi Nurul? Contohnya seperti kotak, Bu. Ya, betul dibilang sama Nurul. Contoh segi 4 itu ada kotak, buku, batu bata, dan lain-lainnya. Baiklah, pengertian dari segi 4 yang pertama adalah bangun datar memiliki 4 sisi. Bentuk-bentuk bangun datar segi 4 itu ada persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, dan trapesium. Persegi. Persegi yang pertama itu bangun datar yang memiliki 4 sisi. Sifat-sifatnya, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua, sudut-sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal, sehingga diagonalnya merupakan sumbu simetri. Yang keempat itu, diagonalnya berpotongan membentuk sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Rumus dari keliling persegi itu 4 kali S, sedangkan luasnya itu sisi kali sisi. Panjang diagonalnya itu sisi kali akar 2. Baiklah, yang kedua itu persegi panjang. Coba Bunga jelaskan apa pengertian dari persegi panjang, Bunga. Persegi panjang, segi 4 yang keempat sudut siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sifat-sifat. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. AB sejajar dengan CD dan AD sejajar dengan BC. Yang kedua, sudut-sudutnya sama besar, yaitu sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Yang ketiga yaitu diagonalnya sama panjang dan berpotong, serta saling membagi dua sama panjang. Rumusnya yaitu untuk yang keliling, 2 dikali panjang kali lebar. Sedangkan untuk luasnya, panjang kali lebar. Sedangkan panjang diagonalnya, akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bunga. Sama-sama, Bu. Yang ketiga itu jajar genjang. Jajar genjang adalah salah satu bangun datar yang bersegi 4. Sifat-sifatnya yang pertama itu sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua itu sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga itu jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Yang keempat adalah kedua diagonal saling membagi dan sama panjang.
Yang selanjutnya itu belah ketupat. Tolong Nurul bacakan pengertian dari belah ketupat. Belah ketupat adalah salah satu bangun datar segi empat yang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. Ya, makasih Nurul. Ya, Bu. Selanjutnya belah ketupat. Sifat-sifatnya yang pertama itu semua sisinya sama panjang, AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Yang kedua itu sudutnya berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Yang ketiga itu kedua diagonal merupakan sumbu simetri. Yang keempat itu kedua diagonal saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Selanjutnya itu layang-layang. Layang-layang adalah salah satu bangun datar segi empat yang dibentuk dari gabungan dua segitiga sama kaki yang panjang alasnya sama dan berhimpit. Sifat-sifat layang-layang. Coba bacakan Nurul apa sifat-sifatnya. Sifat-sifat layang-layang. Yang pertama yaitu masing-masing sepasang sisinya sama panjang. Yang kedua, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Yang ketiga, salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal lain dan tegak lurus dengan diagonal itu. Ya, makasih Nurul. Selanjutnya itu lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Sudut-sudut pusat yang mempunyai tali busur sama panjang mempunyai besar yang sama. Identifikasi unsur-unsur dari lingkaran. Coba bacakan Bunga apa-apa unsur-unsur lingkaran itu. Yang pertama, Bu, garis tengah diameter atau D adalah garis yang membagi lingkaran menjadi dua sama besar. Seperti yang dicontohkan dalam gambar, yaitu AB sama dengan garis tengah, P sama dengan titik pusat lingkaran. Yang kedua yaitu jari-jari lingkaran adalah jarak pusat lingkaran dengan tepi lingkaran. Jari-jari lingkaran yang disimbolkan R, jari-jari lingkaran setengah dari diameter, R sama dengan jari-jari, R rumus dari R tersebut yaitu setengah dari diameter. Terima kasih, Bu. Makasih Bunga. Sama, Bu. Yang ketiga yaitu tali busur adalah garis yang membagi lingkaran menjadi dua bagian tidak sama besar. Yang keempat yaitu busur lingkaran adalah bagian lingkaran tapi yang dipisahkan oleh tali busur. Busur lingkaran ada, yang pertama busur kecil, yang kedua busur besar. Sifat-sifat lingkaran. Yang pertama itu panjang diameternya lingkaran 2 kali panjang jari-jarinya. Yang kedua yaitu panjang jari-jarinya setengah panjang diameternya. Yang ketiga yaitu besar sudutnya 360 derajat. Yang keempat yaitu sumbu simetri tak terhingga. Yang kelima yaitu memiliki satu titik pusat lingkaran. Yang keenam yaitu mempunyai simetri lipat dan simetri putar. Habis. Baik, itulah pembelajaran pada siang hari ini. Coba anak-anak Ibu contohkan lingkaran itu, apa-apa saja contoh lingkaran pada kehidupan sehari-hari kita. Bendanya apa-apa saja. Bola, Bu. Bola. Sekarang, Bu. Ya. Ada lagi anak-anak Ibu? Uang logam, Bu. Uang logam, Bu. Ya, terus? Botol. Ada lagi? Tidak, Bu. Jam, Bu. Ya, jam. Ada lagi anak Ibu? Kipas angin, Bu.
Ya, kipas Piring, angin. piring, Bu. Piring, piring. Ya, betul. Kipas angin, kipas Ada angin. lagi? Ya. Udah, Bu. Nggak ada lagi, Bu. Oh, Ibu tambahkan satu yaitu roda Honda atau roda sepeda. Jadi, itulah pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Nurul sama Bunga yang telah membantu Ibu membaca materi kita pada siang hari ini. Jika ada anak-anak Ibu yang belum mengerti materi yang Ibu jelaskan tadi, silakan bertanya. Tidak, Bu. Paham, Bu. Nurul, Paham, Bu. jika tidak ada anak-anak Ibu yang bertanya, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.